sih tujuan kami di sini pengen ngapain? Nah, jadi di sini kami ingin mempresentasikan tentang kebijakan perdagangan internasional. Kenapa sih kebijakan perdagangan internasional itu sudah jadi topik yang relevan banget dan sangat menarik untuk dibahas? Nggak tahu kenapa tuh. Nah, jadi karena setiap negara di dunia itu kan saling terhubung ya, baik itu arus barang, kemudian jasa, modal, dan teknologi. Nah, oleh karena itu perlu memahami bagaimana sih sebuah negara itu bisa menetapkan kebijakan perdagangannya, mulai dari tarif, kuota, subsidi, kemudian hingga perjanjian dagangnya. Itu yang bisa menjadi kunci untuk melihat bagaimana suatu negara itu bisa melindungi industrinya, meningkatkan daya saing, serta menjaga stabilitas ekonominya, begitu. Tapi tunggu, sebelum masuk ke pembahasan, kayak kita masih kurang deh kalau misalnya belum kenalan, ya kan? Nah, perkenalkan, nama saya Umi Elmina Zahra. Di samping saya ada Adelia Nur Azahra. Di samping saya lagi ada Sukmawati. Jadi kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Apa aja tuh pembahasannya, Kak Sukma? Pertama, kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional. Kedua, kita membahas apa saja jenis dari kebijakan internasional. Ketiga adalah bagaimana kebijakan perdagangan internasional terhadap perekonomian. Keempat adalah pengaruh kebijakan perdagangan terhadap perekonomian. Kelima ada tentang ekspor dan impor. Dan keenam ada pihak-pihak siapa saja yang terkait dalam perdagangan internasional. Kalian sudah penasaran? Jadi mari masuk ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu pengertian kebijakan perdagangan internasional. Nah, sebelumnya kan kita sudah mengetahui nih pengertian dari perdagangan internasional. Sekarang kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional itu. Nah, kebijakan perdagangan internasional timbul akibat meluasnya jaringan hubungan ekonomi antar negara. Kebijakan perdagangan internasional adalah serangkaian tindakan dan peraturan pemerintah atau negara, baik secara langsung maupun tidak, yang mempengaruhi pada struktur, arah, serta pola dari aktivitas perdagangan yang melibatkan negara-negara tersebut. Tujuannya itu untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari dampak negatif dan kondisi perdagangan internasional yang merugikan, menjaga keberlangsungan industri dan negeri, melindungi lapangan kerja, menjaga keseimbangan, mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, serta menjaga kestabilan nilai tukar dan kurs falas. Lanjut. Next. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis kebijakan perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini ada beberapa jenis, ada 10. Yang pertama yaitu tarif impor. Tarif impor adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang masuk ke suatu negara untuk meningkatkan harga dan melindungi industri domestik. Yang kedua yaitu subsidi ekspor. Subsidi ekspor adalah bentuk dukungan berupa pembayaran langsung, keringanan pajak, bantuan subsidi kepada eksportir atau eksportir nasional. Yang ketiga yaitu kuota impor. Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang diperbolehkan masuk untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar yang berlebihan. Keempat yaitu perjanjian perdagangan. Nah, dengan adanya kesepakatan bilateral atau multilateral antara negara-negara untuk mengatur perdagangan dan tarif. Kelima yaitu zona perdagangan bebas. Zona perdagangan bebas ini adalah kawasan tertentu yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan perdagangan internasional dengan menghilangkan atau mengurangi bea masuk pajak dan hambatan birokrasi lainnya. Keenam yaitu larangan impor. Larangan impor pada produk tertentu diterapkan dengan alasan untuk menjaga keamanan nasional, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Jenis barang yang dilarang masuk itu meliputi produk pertanian, perikanan, hewan, serta produk yang berpotensi membahayakan kesehatan dan lingkungan. Ketujuh, hambatan non-tarif.
Hambatan non-tarif merupakan pembatasan dalam perdagangan internasional yang dikenakan melalui berbagai peraturan, kebijakan, yang memiliki tujuan untuk mengurangi volume barang masuk tanpa menggunakan tarif atau pajak langsung. Yang kedelapan yaitu hak kekayaan intelektual. Dengan perlindungan hukum terhadap hak paten, hak cipta, dan hak merek, dagang sangat penting untuk mendorong inovasi. Kesembilan yaitu boikot dan embargo, yaitu perlindungan hukum terhadap hak paten, hak cipta, dan merek dagang sangat penting untuk mendorong inovasi dengan memberikan hak eksklusif kepada para pencipta dan penemu, sehingga mereka terdorong untuk terus berkarya dan mengembangkan teknologi baru tanpa takut karya mereka disalahgunakan. Terakhir yaitu kebijakan penegakan. Kebijakan penegakan ini adalah tindakan hukum untuk melawan praktik perdagangan yang tidak adil seperti dumping, dan subsidi berlebihan. Di Indonesia, diatur melalui peraturan pemerintah dan undang-undang yang memberikan landasan bagi perlakuan bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan. Itu saja dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kebijakan perdagangan internasional terhadap perekonomian. Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dibagi menjadi dua, yaitu pertama, kebijakan ekspor di dalam negeri. Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian. Kedua, ada fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu. Ketiga, ada penetapan prosedur atau tata laksana ekspor yang relatif mudah. Keempat, ada pemberian subsidi ekspor, pembentukan asosiasi eksportir, dan pembentukan kelembagaan seperti kawasan berikat Nusantara. Adapun kebijakan ekspor di luar negeri adalah pembentukan ITVC di berbagai negara. Pemanfaatan GSP, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, menjadi anggota Community Association of Producers seperti OPEC dan lain-lain, dan menjadi anggota seperti ICO. Selanjutnya ada kebijakan di bidang impor seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kebijakan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang impor antara lain pertama ada kuota, kedua ada tarif, ketiga ada subsidi, keempat larangan impor, kelima ada pengendalian devisa, dan keenam ada devaluasi. Devaluasi mata uang adalah kebijakan pemerintah yang dengan sengaja menurunkan mata uang nasional terhadap mata uang asing. Adanya devaluasi membuat harga barang impor menjadi lebih mahal yang mengakibatkan berkurangnya pembelian barang impor. Next. Selanjutnya ada pengaruh kebijakan perdagangan internasional terhadap perekonomian. Pertama, memungkinkan Indonesia untuk mengimpor teknologi, investasi, dan sumber daya secara lebih efektif. Kedua, membuka akses ke pasar luar negeri yang dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Oke, tadi itu penjelasan terkait kebijakan perdagangan internasional, terus juga ada pengaruhnya. Nah, sekarang kita masuk ke ekspor nih. Jadi, perlu kita ketahui bahwasannya ekspor itu adalah sebuah aktivitas perdagangan antar negara di mana suatu negara melakukan pertukaran produk dengan cara lain karena adanya permintaan dari pihak luar negeri. Sederhananya begini teman-teman, ekspor itu ada kegiatan yang menjual barang ke luar negeri karena ada permintaan dari negara lain. Jadi misalnya nih Indonesia mengirim barang ke negara lain keluar, nah itu disebut dengan ekspor. Di sini ada kuis yang bisa kalian jawab di kolom komentar nanti. Nah, kuisnya, Jepang melakukan pemesanan kepada penjual di Indonesia.
Namun, barang yang dikirimkan justru berasal dari Cina langsung ke Jepang. Nah, apakah ini termasuk dalam aktivitas ekspor? Nah, kalau kalian tahu jawabannya, boleh isi di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada syarat-syarat untuk menjadi eksportir. Nah, apa aja syaratnya? Syaratnya ada 5. Yang pertama, dia harus memiliki badan hukum. Yang kedua, memiliki SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga, memiliki AP, yaitu angka pengenal ekspor. Yang keempat, memiliki kuasa dan keahlian yang lazim diperlukan untuk pelaksanaan perdagangan ekspor. Dan yang kelima ialah memiliki hubungan resmi dengan bank yang telah ditunjuk dan dipercaya pemerintah sebagai bank devisa, yaitu bank yang berwenang melakukan transaksi keuangan internasional. Lanjut. Nah, di sini teman-teman ada cara-cara dalam cara transaksi ekspor. Yang pertama itu ada advance payment yang biasanya dikenal dengan pembayaran di muka. Yang kedua ialah open account, yang itu pembayaran kemudian. Yang ketiga ada collection basis atau biasanya disebut dengan incasso. Yang incasso ini itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu berupa documents against payment dan documents against acceptance. Dan yang keempat ialah bankers letter of credit atau disebutnya dengan L or C. Dan yang kelima ya consignment, yaitu konsinyasi. Lanjut. Nah, ada cara pembayaran lainnya nih teman-teman. Yang pertama ialah barter. Nah, barter ini kita biasanya kenalnya dengan tukar barang, ya kan? Terus yang kedua ialah barter konsinyasi. Di sini mirip dengan barter tapi sistemnya dititip dulu. Yang ketiga ada advance payment di bawah 100%, yaitu pembeli bayar sebagian di awal. Dan yang keempat ialah pembayaran secara tunai. Nah, baik. Nah, kalau tadi kita membahas tentang ekspor, sekarang kita masuk ke impor nih teman-teman. Impor adalah aktivitas perdagangan antar negara di mana suatu negara melakukan pertukaran produk dengan negara lain karena adanya permintaan dari pihak luar negeri. Nah, ini jadi pertanyaannya, kira-kira apa sih yang paling sering diimpor sama Indonesia? Lanjut. Nah, sama halnya dengan ekspor, impor itu juga ada syaratnya loh, teman-teman. Gimana sih perusahaan itu bisa melakukan suatu kegiatan impor? Yang pertama ialah mendapatkan APIS, yaitu angka pengenal impor sementara. Yang kedua ialah perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Dapendrindak di mana perusahaan itu berdomisili. Yang ketiga ialah perusahaan wajib mempunyai SIUP. Nih, SIUP itu yaitu surat izin usaha perdagangan. Yang keempat ialah perusahaan wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan. Dan yang kelima, ia telah melaksanakan kegiatan impor barang minimal 4 kali sebesar 100.000 dolar USD. Dan yang keenam, ialah tidak membatalkan atau mengingkari kontrak. Lanjut. Nah, di sini teman-teman ada pelaku-pelaku perdagangan internasional. Nah, kita bisa lihat dulu nih dari kelompok eksportir. Nah, ini ada 5 teman-teman. Yang pertama ialah produsen eksportir, yang kedua ialah pedagang ekspor, yang ketiga ialah wisma dagang, yang ketiga ialah wisma dagang, yang keempat ialah consignment house, dan yang kelima ialah agen ekspor. Lanjut, ini ke bagian tahap importir. Nah, kalau di importir, dia pelaku perdagangan itu ada pengusaha impor tentunya, ada a private importer, yang ketiga ialah importer terbatas, yang keempat ialah importir umum, dan yang kelima ialah solo agent importer.
Kita lanjut ke kelompok identor, yang dimana pelakunya ada pemakaian langsung, kemudian ada pedagang, pengusaha perkebunan, instansi pemerintah, dan industriawan. Kemudian kalau di kelompok promosi, ini ada 5 juga. Ada media publikasi perdagangan, yang kedua ialah Badan Pengembangan Ekspor Nasional, yang ketiga ialah Kantor Perwakilan Produsen atau Ekspor, yang keempat ialah Misi Perdagangan dan Pameran Internasional, yang kelima ialah Solo Again Importer. Dan yang terakhir nih teman-teman, pelaku perdagangan internasional yang tentunya tidak bisa dilupakan juga, yaitu adalah kelompok pendukung, di mana dia terdiri dari 6. Yang pertama ialah Badan Usaha Transportasi, yang kedua ialah Bank Devisa, yang ketiga ialah Maskapai Pelayaran, yang keempat ialah Kantor Perwakilan dan Kedutaan, yang kelima ialah Superior, dan yang keenam terakhir yaitu wilayah pabean. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya ialah kebijakan perdagangan internasional adalah aturan pemerintah yang mengatur ekspor dan impor guna mengaruhi arah serta pola perdagangan antar negara. Nah, di dalam praktiknya itu, negara maju cenderung lebih dominan sehingga negara berkembang sering dirugikan. Nah, ekspor memberi devisa dan memperluas pasar, sedangkan impor itu dia memenuhi kebutuhan dan efisiensi produksi. Faktor-faktor seperti tarif, kuota, dan perjanjian itu turut mempengaruhi. Namun, dengan kebijakan yang tepat, perdagangan internasional dapat mendorong kemakmuran dan pemerataan. Oke, itu dia presentasi dari kelompok kami terkait kebijakan perdagangan internasional. Nah, semoga apa yang telah kami jelaskan tadi dapat membantu kita semua. Makasih teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.